Hari ini aku mau share ke kalian soal pertanyaan pekerjaan aku tuh apa. Nah, pertama, sebelum aku share lebih lanjut soal kerjaan aku apa, please like dulu video ini, komen di bawah kalau masih ada hal yang mau kalian tanyain nanti soal pekerjaan aku, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Let's move to the chit and chat. Apa sih kerjaan aku? Aku tuh salah satu SDM program Keluarga Harapan. Apa sih SDM? Berarti aku tuh salah satu petugas yang mengawal di program Keluarga Harapan. Kalau kalian belum nge sama program Keluarga Harapan itu yang jadi program prioritas nasional untuk pengentasan kemiskinan di era Pak Jokowi dengan gunain kartu KKS warna merah putih yang kayak gini. Nah, yang kalau misalnya di sekitaran kalian ada yang ngomongin dia mah dapat bantuan pemerintah tiap per 3 bulan. Nah, itulah program PKH, program Keluarga Harapan. Mau nerangin dulu nih, program Keluarga Harapan itu adalah program bantuan sosial bersyarat. Bantuan sosial bersyarat maksudnya orang-orang yang memenuhi persyaratan lah baru bisa dikatakan jadi calon penerima PKH dan kemudian akan menerima bantuan bila memenuhi kriteria komitmen penerima PKH. Calon penerima PKH itu apa? Pertama, dia termasuk dalam keluarga kurang mampu dan ada di data BDT atau DTKS. Yang kedua, mereka mempunyai komponen. Komponen di PKH itu ada 1. Komponen anak sekolah terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, itu komponen kesejahteraan. Ada lansia, ada disabilitas. Dan yang ketiga, itu komponen kesehatan. Ibu hamil dan anak balita. 3 komponen itu harus ada di dalam keluarga yang kurang mampu sehingga bisa mengakses program bantuan Keluarga Harapan. Nah, biasanya maksudnya gimana sih? Masih kurang paham? Simpelnya, kalau kalian termasuk kalangan kurang mampu dan ada di BDT, ada di DTKS, maka kalian harus cek yang kedua. Punya anak sekolah tidak di dalam keluarga tersebut, ada anak SD, SMP, SMA-nya nggak? Terus, atau ada lansia dan anak disabilitasnya? Atau cek lagi, ada ibu hamil dan anak balitanya nggak? Kalau ada, kalian bisa jadi calon penerima program PKH. Terus gimana cara mendapat bantuannya? Komitmen di PKH itu ada 3. Yang pertama, harus mengikuti dan mengakses fasilitas pendidikan untuk komponen pendidikan. Jadi, anak SD, SMP, dan SMA itu akan dicek secara berkala kehadirannya. Jadi, kalau Bapak dan Ibu penerima bantuan Keluarga Harapan, program Keluarga Harapan, nanti mereka akan dapat dicek ke sekolah-sekolahnya oleh petugasnya. Kehadirannya itu tidak kurang dari 85%. Terus yang kedua, komitmen yang kedua, mengakses fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan itu untuk komponen kesehatan ibu hamil dan anak balita. Berarti ibu hamil dan anak balita harus mengakses posyandu terdekat di wilayahnya atau puskesmas terdekat di wilayahnya. Gitu. Dan yang ketiga, harus juga dilakukan P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga itu dilakukan oleh pendamping PKH di dalam satu wilayah yang biasanya dikenal sama kumpul-kumpul ibu-ibu PKH. Nah, namanya sih P2K2 atau biasa juga disebut dengan FDS, Family Development Season. Nah, di dalam kumpul-kumpul itu
di PKH mengenal yang namanya 5 modul. Nah, 5 modul ini 5 modul pendidikan dan pengasuhan, terus yang kedua kesehatan, yang ketiga keuangan, yang keempat perlindungan anak, dan yang kelima kesejahteraan. Kelima-limanya ini akan disampaikan oleh pendamping kepada penerima PKH. Tujuannya hanya satu, mengubah perilaku penerima PKH agar memutus rantai kemiskinan. Begitu, jadi di dalam setiap bulan pendamping PKH akan melakukan updating verifikasi komitmen yang 3 tadi. Harus akses fasilitas pendidikan, harus akses fasilitas kesehatan, dan harus ikut P2K2. 3 komitmen ini akan dicek secara berkala di tiap bulannya oleh pendamping dan kemudian dilaporkan oleh Kementerian Sosial, sehingga memiliki data bayar yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Sosial yang kemudian disalurkan oleh Bank Himbara sebagai bank penyalur di hampir di seluruh kecamatan dan desa se-Indonesia. Jadi kalau misalnya nanti kalian malah jadi bingung, saya punya anak sekolah, saya kurang mampu, tapi kenapa saya nggak dapat program PKH? Maka cek yang syarat pertama, sudah masukkah Anda ke data BDT atau DTKS? Gimana cara ngeceknya? Nah, cara ngeceknya itu kalian harus ke kecamatan atau desa di tempat kalian tinggal. Untuk apa? Untuk mengecek datanya sebenarnya sudah masuk atau tidak. Secara kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah berpindah tempat dari tempat tinggal yang pertama ke tempat tinggal yang kedua dan belum melakukan update data, maka itu harus segera diurus administrasinya agar pemerintahan desa setempat mengetahui keberadaan Bapak dan Ibu dan keadaan kondisi ekonomi Bapak dan Ibu. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan bantuan sosial itu mengecek apakah keluarga Bapak dan Ibu sudah terdaftar di dalam BDT atau DTKS di tingkat desa dan kecamatan. Gimana caranya saya ngecek? Gampang, datang aja ke desa, temui Puskesos, Pusat Kesejahteraan Sosial, yang akan menerangkan ke Bapak dan Ibu dan membantu Bapak dan Ibu bila belum termasuk ke dalam data BDT. Jadi gampang kan? Itulah pekerjaan kami. Setelah datanya masuk, itu akan diolah jadi bertingkat dari wilayah, dari tempat Bapak dan Ibu tinggal akan mengajukan ke Kementerian Sosial yang kemudian akan diturunkan kembali menjadi data yang diverifikasi dan validasi oleh pendamping PKH sesuai kuota di wilayah. Nah, validasi dan verifikasi itu akan dilakukan oleh pendamping dengan melakukan home visit, akan dilihat dan akan dimintai keterangan dari pemerintah setempat manakah kondisinya mereka termasuk dalam kategori kurang mampu, karena kemungkinan besar beberapa tahun sebelumnya memang kurang mampu, tapi ternyata beberapa tahun sesudahnya sudah berubah kondisi perekonomiannya. Jadi pastikan kalian memahami skema dan mengerti alur penerima bantuan sosial. Terus jumlah bantuan sosial di PKH yang sebelumnya cair per 3 bulan itu berubah sejak adanya corona menjadi per bulan hingga Desember 2019 bila belum ada perubahan kebijakan. Jadi tolong dipahami, kalau misalnya nanti ada pendamping di wilayah kalian terus kalian meminta untuk bisa menerima PKH, tidak bisa. Yang itu pengguna data, bukan yang menginput data awal. Jadi perhatikan itu, kalau kalian mau dapat bantuan sosial, lakukan dulu, cek dulu ke desa dan kecamatan setempat. Jangan sampai merasa kurang mampu, merasa memenuhi komponennya, tapi ternyata acuh tak acuh saat mau mengecek DTKS. Jadi pastikan kalian masuk dulu ke DTKS, maka nanti akan ada pemanggilan dan prosedural lainnya. Itulah pekerjaan yang saya lakukan. Fokus yang saya lakukan itu memang mengawal P2K2 di komitmen yang ketiga tadi. Jadi saya akan mengawal, akan mengawasi, mensupervisi
Bagaimana Bapak dan Ibu yang menerima bantuan PKH? Apakah terus melakukan komitmennya, tetap hadir di P2K2, bisa mengakses fasilitas pendidikan atau fasilitas kesehatan atau tidak? Kehambatannya seperti apa? Kurangannya bagaimana? Itu bisa dikonsultasikan kepada pekerja-pekerja sosial yang ada di wilayah. Begitu. Jadi aku yakin sih kalian pasti akan mulai bertanya, bingung, makin bingung. Nah, kalau makin bingung dan masih banyak banget pertanyaannya, please komen di bawah apa sih yang mau kalian tahu soal PKH. Jadi aku akan terangin ke kalian seperti ini. Jadi saran aku yang pertama, kalau misalnya kalian ingin mendapatkan bantuan dan merasa layak mendapatkan bantuan, segera cek data kalian apakah masuk ke dalam DDT atau DTKS. Oke, sekian sharing aku hari ini. Sampai jumpa di Cheer and Chat selanjutnya. Bye bye.